NIM 2430401027. Di sini saya akan menjelaskan materi makalah saya, yaitu tentang kompetensi auditor syariah, kode etik profesi akuntan Islam, dan standar profesional akuntan publik. A. Pengertian etika profesi akuntan Islam. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos, yang artinya adalah timbul dari suatu kebiasaan. Etika bertujuan untuk mengevaluasi tindakan manusia berdasarkan standar moral dan juga memberikan perspektif saran serta nasihat dalam bagaimana manusia bertindak dalam moral dan situasi tertentu. Etika merupakan suatu kumpulan nilai-nilai dan dasar moral perilaku atau tindakan manusia yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang buruk. Sedangkan etika yang dimaksud dalam Islam tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4. Menurut AAOIV tahun 1998, Organisasi Internasional Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam, beberapa prinsip kode etik akuntan Islam adalah dapat dipercaya, legitimasi, objektivitas, kompetensi profesi, dan rajin, perilaku yang didorong keimanan, dan perilaku profesional dan standar teknik. Adanya kode etik profesi merupakan salah satu bentuk kesadaran diri profesi akuntan untuk meregulasi atau mengatur diri sendiri. Selain dipakai oleh profesi untuk legitimasi klaim-klaim profesional berdasarkan kontribusinya kepada kepentingan masyarakat. B. Kode etik akuntan berdasarkan perspektif Islam. Berikut akan dijabarkan beberapa teori dan landasan-landasan yang mendasari etika untuk akuntan yang sesuai dengan syariah Islam. Yang pertama, kode etik akuntan IAI dan AAOIV dengan teori etika akuntan Islam. Berikut ini adalah teori-teori etika akuntan yang akan dibandingkan dengan kode etik IAI dan AAOIV, yaitu A. Keadilan. Kode etik yang dibuat oleh organisasi IAI dan AAOIV, teori ini telah ada di kedua kode etik tersebut, yakni berupa objektivitas, yang mana dalam kedua kode etik tersebut sama-sama menekankan sikap objektif atau tidak memihak satu pihak saja, dan hal tersebut dipertegaskan dalam Quran surah Al-An'am ayat 152 yang artinya, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. B. Kebajikan. Dalam kode etik IAI dan AAOIV, teori akuntan Islam yakni keadilan ini ada di etika kerahasiaan dalam IAI dan perilaku yang didorong keimanan dalam AAOIV. Hal ini dipertegas dalam Quran surah Al-Imran ayat 102 yang artinya, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Berikut hasil wawancara oleh KH Hilal meluruskan hal itu, yakni menjaga rahasia yang diperbolehkan adalah dengan syarat bahwa rahasia itu tidak berdampak merugikan terhadap orang lain. Dengan kata lain, jika rahasia tersebut berdampak positif, maka sah-sah jika rahasia itu disimpan dan juga sebaliknya. C. Kejujuran. Untuk teori kejujuran ini dalam kode etik IAI terdapat integritas yang mewakili teori dalam dan kode etik dapat dipercaya dalam kode etik AAOIV. Penjabaran dari ayat terdapat dalam Quran surah Al-Anfal ayat 27 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati umat-umat yang dipercaya kepadamu sedang kamu mengetahui.
D. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Teori etika akuntan ini dalam kode etik IAI terdapat dua etika, yakni kepentingan publik dan perilaku profesional, sedangkan dalam kode etik AAOIV yakni hanya perilaku profesional. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 195, Allah SAW berfirman yang artinya, dan berbuat baiklah sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Teliti. Teori etika Islam ini dalam kode etik IAI adalah kompetensi dan kehati-hatian. Dalam kode etik AAOIV adalah kompetensi, profesi, dan rajin. Selain itu, terdapat juga kode etik yang tidak ada di teori. Kedua etika ini adalah bentuk kode etik yang ditambahkan agar sesuai dengan peraturan yang ada di dalam negara tersebut, atau bisa dikatakan bahwa kedua etik tersebut dibuat agar kebijakan dari negara secara umum. Akan tetapi, jika diulas kembali, kedua etika ini bermaksud dan artinya sesuai dengan teori etika akuntan Islam. C. Kode etik akuntan dalam Islam. Berikut ini adalah rekomendasi kode etik akuntan berdasarkan perspektif Islam, yaitu yang pertama, objektivitas. Untuk etika yang satu ini bahkan telah banyak dijelaskan sebelumnya bahwa bersikap objektif dan adil adalah kewajiban yang harus dimiliki seorang akuntan. Penjelasan mengenai sikap adil ini terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 152. Dalam etika Islam, etika ini sesuai dengan etika pergaulan di mana ada sikap tolong-menolong dan tidak berat sebelah, serta etika bekerja, yaitu itkon. 2. Kerahasiaan yang sesuai dengan syariah. Dalam teori etika akuntan Islam, hal tersebut tidak ada, karena dalam teori tersebut seseorang akuntan dituntut untuk memiliki sikap yang jujur, tetapi kesesuaiannya sama dengan teori kebajikan, karena hal tersebut juga termasuk adalah sikap baik menjaga rahasia atau aib yang tidak boleh dibocorkan. Dalam etika Islam, etika ini sesuai dengan etika pergaulan, di mana ada sikap tolong-menolong dan tidak berat sebelah, serta etika bekerja, yaitu amanah. 3. Integritas dan dapat dipercaya. Etika ini dengan teori telah sesuai karena integritas seorang akuntan dalam mengerjakan sebuah laporan keuangan dalam halnya mematuhi aturan yang telah ada adalah bentuk kejujuran tidak langsung yang dilakukan akuntan karena telah jujur melaksanakan aturan yang ada. Hal tersebut sesuai dengan Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Dalam etika Islam, etika ini sesuai dengan etika pergaulan, di mana ada sikap tolong-menolong dan tidak berat sebelah, serta etika bekerja, yaitu jujur dan juga tidak melanggar prinsip syariah yang ada. Selain etika komunikasi yang akan mendukung etika lain dengan berbicara dengan baik dan santun. 4. Pelayanan kepada publik dan perilaku profesional. Untuk kode etik yang satu ini lebih menitik tekankan kepada pelayanan terhadap publik, di mana jika kita coba telaah lagi, kode etik ini menganjurkan akuntan untuk memiliki sikap yang profesional terkait profesionalnya dan pertanggungjawaban terhadap publik, yang mana kesesuaian terhadap teori telah ditunjukkan sebelumnya dan bertanggung jawab. Ayat yang sesuai dengan memperjelas hal tersebut, ayat tersebut adalah Al-Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Dalam etika Islam, etika ini sesuai dengan etika pergaulan, di mana ada sikap tolong-menolong dan tidak berat sebelah, serta etika bekerja, yaitu profesional dan sungguh-sungguh. Selain itu, etika berkomunikasi menjadi penting di sini karena bagaimana ia akan melayani publik tidak hanya dengan sikap, melainkan juga dengan tutur bicara yang baik dan juga santun. 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang maksud dari adanya kehati-hatian di sini merujuk pada teori ketelitian yang menjadikan akuntan untuk memiliki sikap yang hati-hati dan teliti dalam mengerjakan sebuah laporan keuangan. 6. Legitimasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kode etik ini tidak termasuk ke dalam teori etika akuntan Islam, akan tetapi poin di dalam etika ini sesuai dengan teori etika akuntan, yaitu kebajikan dan kejujuran.
Ketujuh, standar teknik. Dalam kode etik ini sama halnya dengan kode etik legitimasi, yakni kode etik ini tidak termasuk ke dalam teori, akan tetapi poin di dalam kode etik ini juga sesuai dengan teori etika akuntan Islam yang ada. Etika-etika tersebut telah disesuaikan dengan etika Islam secara umum, baik dalam etika sehari-hari dan etika dalam bekerja. Semua etika telah diselaraskan dengan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. B. Kompetensi auditor. Kompetensi merupakan tindakan seseorang dengan penuh tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan pekerjaan tertentu. Kompetensi auditor berdasarkan keputusan Dewan Pengurus IAPI nomor 4 tahun 2018 merupakan kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam suatu tim secara mandiri berdasarkan standar profesi akuntan publik, kode etik, dan ketentuan hukum yang berlaku. Pengetahuan auditor syariah adalah pengetahuan tentang operasi perbankan syariah dalam pengetahuan fikih muamalat. Keterampilan auditor syariah yang utama adalah audit, pemikiran analitis, dan komunikasi. Auditor syariah juga diharuskan mempunyai rasa mau dalam mempelajari sikap untuk menjadi karakteristik yang melengkapi elemen pengetahuan dan keterampilan sebagai persyaratan paket untuk auditor syariah yang kompeten. Langkah-langkah untuk menjunjang kompetensi auditor syariah dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni kelompok auditor yang berlatar belakang non-background dan kelompok auditor yang memang berlatar belakang akuntansi atau syariah. Langkah-langkah untuk menjunjung kompetensi auditor syariah dari latar belakang non-background salah satunya dengan mengambil program pendidikan S1 sampai S3 terkait akuntansi syariah dan hukum ekonomi syariah. Selanjutnya, langkah-langkah untuk latar belakang yang non-background ini juga bisa mengikuti langkah-langkah yang memiliki background akuntansi atau syariah yang merujuk pada penelitian. Di antaranya, 1. Mengikuti ujian sertifikasi akuntansi umum dan syariah, baik sertifikasi yang disediakan oleh IAI, AAOIV, ataupun lembaga lainnya. Yang kedua, mengikuti syariah audit in Islamic Financing Workshop. Kegiatan ini untuk membahas mengenai beberapa hal, di antaranya yaitu kerangka kerja untuk review, audit, dan tata kelola syariah, perkembangan dan review, audit, dan tata kelola syariah yang ditinjau menggunakan current stage analysis, standar syariah, peran Dewan Syariah dalam membuat regulasi, struktur proses dan pelaporan review, serta audit syariah, dan studi kasus yang berhubungan dengan kegiatan audit syariah. Secara komprehensif, kompetensi ini terbagi menjadi 3 pilar utama: pengetahuan, keterampilan, karakteristik khusus. Pertama, pengetahuan auditor syariah terbagi menjadi 2 dimensi, yaitu pengetahuan umum dan pengetahuan spesifik berdasarkan Common Body of Knowledge atau CBOK. Terdapat 5 pilar pengetahuan yang harus dikuasai. Pertama, pengetahuan audit dasar. Yang kedua, etika profesi. Yang ketiga, kesadaran kecurangan. Yang keempat, penguasaan standar audit syariah. Yang kelima, pemahaman jenis industri. Yang keenam, ilmu syariah mendalam. 2. Keterampilan atau skill. Keterampilan adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, karakteristik. Karakteristik khusus mencakup perilaku individu yang menjadi motor pergerakan profesionalisme. Oke, nilai-nilai kejujuran pada materi. Nilai kejujuran atau sidik dalam konteks auditing bukan sekadar ketidakadaan atau dusta, melainkan sebuah fondasi transendental yang mengikat seluruh kompetensi dan perilaku profesional seorang akuntan. Dalam perspektif Islam, kejujuran adalah ruh dari setiap laporan yang diterbitkan dan menjadi penentu keberkahan ekonomi umat. Berikut adalah penjabaran mendalam mengenai integritas nilai-nilai kejujuran dalam materi akuntan dan audit syariah. Yang pertama, kejujuran sebagai integritas transendental atau sidik.
Yang pertama, kesesuaian lahir dan batin. Yang kedua, landasan tauhid. Yang ketiga, pencegahan skandal. 2. Kejujuran dalam implementasi kompetensi atau amanah. Yang pertama, objektivitas tanpa kompromi. Yang kedua, mengaku atas kualitas kerja. Yang ketiga, transparansi informasi. Yang ketiga, kejujuran dalam menghadapi tekanan atau muraqabah. Yang pertama, kesadaran akan pengawasan Tuhan. Yang kedua, keteguhan moral. Yang ketiga, pertanggungjawaban ukhrawi. Yang keempat, manifestasi kejujuran dalam praktik audit. Yang pertama, deteksi kecurangan atau fraud awareness. Yang kedua, keadilan dalam takaran. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan secara jujur. Baiklah, sekian presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.